Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para peserta workshop, mengenal mekanisme dan desain produksi program komunikasi dalam rubrikasi skripsi. Nah, baik, hari ini kita akan saya sebagai moderator ya, akan ditemani oleh narasumber kita, ya, dosen terkece di ilmu komunikasi, paling hit ya. Erwan Sudiwijaya. Ya, beliau nanti kita akan berbincang-bincang di room Zoom ini. Kita akan berbincang tentang rubrikasi skripsi karya. Ya, seperti kita tahu, skripsi karya ini lumayan baru ya di prodi kita, tapi ini adalah jadi pilihan alternatif kelulusan teman-teman ya yang ada di mahasiswa khususnya ilmu komunikasi UMY. Nah, nanti kita akan bahas tuntas ya tentang apa ini rubrikasi karya ini ya, bersama narasumber kita Mas Erwan Sudiwijaya. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit tentang CV beliau. Sedikit nih, padahal banyak banget nih, biar karena durasi ya, ini nggak biasanya tulang motor CV-nya aja udah habis. Oke, saya MANPA adalah dosen komunikasi pemasaran dengan spesialisasi advertising. Pendidikan S1-nya selesai di Komunikasi Massa Universitas 11 Maret Surakarta pada 2004. Terus pada saat bekerja di Biro Iklan Peta Umpet, nah, jadi beliau pernah di seorang praktisi di Biro Iklan Peta Umpet di Jakarta. Ia tertantang untuk mempelajari pengelolaan merek dan membuatnya melanjutkan pendidikan S2 pemasaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gajah Mada dan lulus pada tahun 2000 dan bekerja sebagai copywriter. Dia seorang copywriter untuk biro iklan Brand Source, Ripple, Double Tape, DM Pratama. Ini dia lanjut lagi dia memperdalam itu, mendalami tentang konsep teori dan komunikasi pemasaran di S2 komunikasi. Wah, ini berarti ini udah double S2-nya nih. Nah, dia di S2 komunikasi di Fisipol UGM. Nah, terus diselesaikan pada tahun 2019. Nah, saat ini fokus mengajar di konsentrasi advertising dan menjadi peneliti untuk tema komunikasi pemasaran digital. Nah, ini singkatnya gitu ya. Nah, nanti silakan untuk kenalan sendiri karya-karya beliau juga. Nah, untuk maka dari itu ini sangat kompeten ya ketika kita membicarakan tentang rubrikasi kekaryaan ya, menjadi salah satu pilihan alternatif tugas akhir di universitas di komunikasi UMY tempat kita kuliah ini. Jadi di tempat kita ini kita akan tradisikan skripsi karya, gitu ya, skripsi karya. Nah, ini menjadi alternatif kelulusan dari teman-teman. Baik, kita akan segera saja sebelum nantinya kita akan diskusi lebih banyak, kita akan dengarkan pemaparan tentang apa itu rubrikasi skripsi karya ini. Nah, monggo Mas Erwan, silakan untuk dimulai presentasinya dan setelah ini kita akan diskusi panjang lebar tentang skripsi karya. Silakan. Oke, Mas Tobon, terima kasih. Ini sebetulnya yang bikin itu saya sama Mas Tobon juga barengan. Jadi nanti untuk pas pemaparan, jadi ini bukan karena saya yang bikin ini, enggak. Kita bikinnya tim, dan Mas Tobon juga di tim ini juga sama. Jadi kebetulan pas di tim ini tuh yang merumuskan karya-karya di adverse saya, terus yang di broadcast Mas Tobon, yang di PR itu Pak Aswad. Nah nanti jadi Mas Tobon nanti kalau pas aku ngasih materi,
pas penjelasannya dari Munamen tambahin aja nggak apa-apa Mas. Kan jadi lebih enak juga dengarnya, jadi kayak talk show aja. Dibikin lebih cair. Oke ya. Nah ini saya coba share screen dulu. Kok template sih? Nah ini dia. Oke. Sudah keluar ya teman-teman? Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan memantik diskusi. Jadi ini sebetulnya saya pantik dengan informasi dulu. Kalau di program kita Ilmu Komunikasi UMY untuk meluluskan teman-teman itu jalurnya udah nambah lagi nih. Jadi kalau diskusi yang kemarin ada jalur skripsi jurnal. Nah, untuk hari ini saya dan Mas Tobon akan sharing ada jalur juga skripsi karya. Nah, apa sih skripsi karya itu? Jadi kalau kemarin saya sempat posting di Instagram yang sempat saya ganti. Jadi di situ ada skripsi gaya baru kayak gitu ya. Memang di ranah komunikasi untuk skripsi karya ini masih baru. Jadi di beberapa kampus masih baru dibikin, karena pada zaman saya dulu lulus pun sebetulnya udah ada skripsi karya, cuma nggak banyak peminatnya karena mindsetnya itu skripsi karya hanya untuk praktisi dan nggak bisa buat S2. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi karena skripsi karya ini diakui sebagai skripsi yang levelnya sama seperti skripsi konvensional yang 5 bab itu. Terus apa sih yang beda dibandingkan dengan skripsi konvensional? Ini dia. Yang pertama, kita coba jawab dulu ya. Yang pertama, skripsi karya itu apa sih? Yang pertama ada karya ilmiah. Namanya karya ilmiah, ini berarti teman-teman juga dalam penulisannya itu harus bersumber pada referensi yang jelas. Referensi ini ada 2 nih, latar belakang masalah, itu fakta-fakta yang kalian bangun di sana, itu harus berdasarkan dari referensi data, berita yang terkini dan yang konteksnya sama. Yang kedua, pada landasan teori itu juga teman-teman juga harus punya referensi dari bacaan yang konteksnya sama dan tahunnya itu 5 tahun terakhir. Apalagi sekarang saat teman-teman bermain di media digital gitu ya, saat buku-buku yang kalian ambil itu yang udah dari sekarang tahun 2021, berarti buku-buku tahun 2015, 14 itu masih kecampur antara digital dan juga konvensional. Jadi nanti akan sangat terasa logika-logika yang dipakai akan berbeda. Terus skripsi karya merupakan tugas akhir mahasiswa. Nah, tugas akhir ini berarti kan mata kuliah yang diambil terakhir ya di semester akhir itu ya sama, tugas akhir itu bisa skripsi karya ini. Terus didahului dengan penelitian ilmiah. Nah ini sempat ada ada diskusi yang menarik itu. Bagaimana ini kalau teman-teman yang habis menang lomba di semester 1 atau semester 2 atau semester 3 terus kemudian dipakai untuk skripsi karya. Nah, kalau di sini ini masih prosesnya itu adalah majukan dulu karena penelitian ilmiah gitu ya. Jadi majukan dulu prosesnya, itu ada proses seminar proposal baru kemudian membuat karya. Nah, nanti kalau untuk yang habis menang lomba mau dibikin skripsi tugas akhir, skripsi karya atau skripsi bentuk jurnal, itu nanti didiskusikan ke ke dosen pembimbingnya. Tapi yang jelas itu bisa membantu teman-teman untuk lulus juga. Terus dimensi praktis yang lebih kuat. Ya, jadi kalau di sini kita bandingkan gitu ya. Kalau skripsi konvensional itu kan karyanya sudah ada, misalnya tentang yang paling banyak itu di antara teman-teman PR dan juga PR dan advertising, strategi komunikasi pemasaran atau strategi promosi dari iklan teh pucuk harum misalnya. Itu kan sudah ada iklannya, kemudian kita audit ya strategi seperti apa. Atau teman-teman broadcast yang suka di critical studies misalnya, mengambil studi semiotik dari iklan teh pucuk harum juga. Iklan yang sudah ada kemudian dianalisa secara semiotik.
Nah, kalau dimensi praktis yang lebih kuat ini maksudnya kita tidak mereview karya yang sudah ada, tapi kita membuat sebuah karya di sini. Nah, terus kemudian ini nih, siapa yang bisa mengambil skripsi karya? Jadi di sini pertama mahasiswa yang sudah melaksanakan seminar proposal skripsi. Jadi memang alurnya itu berarti kalau mahasiswa sudah melaksanakan seminar proposal skripsi ini sudah mengambil mata kuliah skripsi di KRS-nya, terus kemudian sudah membuat proposal presentasi. Jadi prosesnya di sini mahasiswa sudah mengambil KRS skripsi, kemudian dia akan membuat proposal dalam format skripsi karya, kemudian sempro. Nah, setelah sempro baru sempro di ACC, setelah itu baru mulai produksi, kemudian mereview. Nah, ini karya komunikasi seperti apa yang bisa dilakukan, yang bisa dibikin? Yang pertama, dipersiapkan untuk kebutuhan klien atau mitra. Jadi gini, baik teman-teman adver, PR, atau broadcast, saat membuat karya, karena kita itu kan dari komunikasi, maka kita akan bertindak sebagai konsultan komunikasi dari klien atau mitra. Jadi, kalau di karya-karya yang bersifat komersil, ini sama ya, mau di adver, PR, atau broadcast ya, itu harus punya klien. Atau karya-karya yang bersifat layanan masyarakat, itu juga punya klien untuk menyampaikan pesan-pesan sosial. Terus ini ditujukan untuk festival atau diujikan. Jadi nanti ujiannya itu ada dua alternatif. Teman-teman bisa aja ujiannya pakai festival. Begitu misalnya nih ya, teman-teman dari adver bikin karyanya. Jadi misalnya nih Aji Saka lagi mau ada kompetisi, terus kalian bikin proposal, terus bikin karya. Nah, selagi bikin karya ini, pas lagi bimbingan karyanya udah jadi duluan, kemudian difestivalkan, menang, udah nggak usah ujian peredaran lagi. Atau nanti setelah misalnya nih ternyata festivalnya masih jauh nih deadline-nya dan karya-karyanya udah selesai. Nah, bisa ujian peredaran juga bisa. Jadi kelulusannya bisa dibagi dua. Nah, ini dia karya-karyanya. Yang baris atas itu punyanya broadcast semua, termasuknya program TV di baris kedua. Jadi ada film dokumenter, film fiksi, film animasi, web series, dan juga web series ini bisa broadcast, bisa adver. Jadi gini, sebetulnya untuk pemilihan medianya itu didominasi ilmunya broadcast, PR, atau adver. Cuma nanti misalnya ini ada teman-teman adver mengambil web series, bisa aja. Tapi web series di sini kan jelas kalau tone-nya adver beda sama broadcast gitu ya. Kita bisa misalnya kalau di adver lebih untuk menjual produk kayak web series-nya punyanya siapa namanya gula Tropicana Slim atau punyanya Toyota. Kalau teman-teman broadcast misalnya mau bikin web series juga boleh nih. Jadi ini web seriesnya nih untuk mengkomunikasikan pesan perdamaian misalnya, atau untuk mengkomunikasikan pesan anti kritik di Jogja, atau web seriesnya di sini dibikin ala dokumenter, boleh. Nah, ini kan sebetulnya lebih ke kontennya ya, kontennya lebih mengarah kemana. Nah, nanti di sini ini adalah media-medianya saja, kontennya mau diarahkan ke PR, broadcast, atau adver, itu tergantung diskusi sama pembimbingnya. Yang jelas di sini medianya bisa film dokumenter, film fiksi, film animasi, web series, iklan TV, iklan digital, iklan luar geria, program TV, company profile, dan juga event. Jadi ada 10 media yang bisa teman-teman bikin, yang kontennya itu bisa bisa diarahkan sesuai dengan konsentrasi teman-teman. Terus kemudian ini format karyanya pada saat pembuatan. Nah, ini dia nih, dosen di sini diposisikan sebagai produser eksekutif atau kreatif director. Kenapa seperti itu? Karena dosen akan akan berdiskusi secara intensif dengan teman-teman, bertindak secara taktis untuk mengarahkan karya teman-teman agar konsisten. Terus kemudian kelulusannya bisa 2 jalur. Yang pertama, ujian terjadwal dari prodi, jadi dijadwalkan sama Pak Jono seperti biasa, kemudian nanti ada jadwal untuk nge-zoom tentang presentasi pendedaran, atau yang kedua, diikutsertakan dalam lomba atau festival. Nah,
ini adalah format dari karyanya. Yang pertama, satu dan kedua, film dokumenter dan film fiksi itu sama. Durasi minimal 10 menit. Terus kemudian film animasi, durasi minimalnya 5 menit. Web series, minimal 3 series, durasi masing-masingnya 3 menit. Iklan TV, dibuat dalam 3 versi, 15 detik, dari 60 detik, cut down 30, cut down 15. Terus harus ada klien, dan klien dilibatkan dalam ujian proposal. Iklan digital, dan juga iklan luar geria, ini disusun berdasarkan permintaan klien dan atau brief festival yang dituju. Nah, untuk film dokumenter hingga iklan digital, ini luaran penggantinya adalah festival nasional atau internasional. Terus kemudian iklan luar geria, ini luaran penggantinya dipasang selama berapa bulan nih? Nggak kelihatan nih. Ini terus lanjut lagi ke program TV. Program TV ini adalah program bentuknya program magazine TV atau talk show, durasinya minimal 20 menit. Terus kemudian luaran pengganti ujiannya tayang di stasiun televisi terestrial lokal atau nasional. Kemudian company profile, ini company profile dalam format cetak dan audiovisual. Dari Pak Aswad tidak ada luaran pengganti. Kemudian event, indikatornya event dengan klien dan luaran. Pengganti ujiannya bisa digantikan dengan mengadakan event dengan klien dan luaran termasuk pemberitaan media massa lokal dan nasional, internasional tentang event tersebut. Begitu ya. Jadi ini adalah karakter iklannya atau medianya kayak apa sih? Terus kemudian sebelah kanan itu kalau versi ujian bisa atau pengganti ujian alternatif seperti ini. Nah, terus ini kan skripsi karya nih ya, menariknya itu tuh skripsi karyanya bikin, terus sebagai tulisan. Jadi sebetulnya ini tuh 2 kali kerja. Seperti nulis skripsi ditambah bikin karya. Nah, terus kira-kira laporannya atau apa namanya bentuk tulisannya seperti apa ya? Seperti skripsi biasa. Di sini mari kita bedah ya. Jadi yang pertama standar ya, ada halaman judul, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi ini, halaman persembahan, kata pengantar, moto, daftar isi, gambar, tabel, abstrak, itu sama. Bab 1 pendahuluan, nah ini yang menarik. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berarti kan teman-teman akan menceritakan, kenapa sih karya ini harus dibuat? Kalau produk iklan, ya itu urusannya kalau misalnya produknya nggak laku atau produknya mau dikenal, baru produk baru. Bisa cerita seperti itu. Dan itu harus berdasarkan dengan fakta dan data pemasaran. Terus kalau broadcast misalnya, ini mau ngangkat tentang sebuah isu sosial. Misalnya tentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin. Nah, latar belakang masalah itu kenapa sih? Kenapa sih masyarakat bisa nggak percaya sama vaksin COVID-19 misalnya? Di situ latar belakangnya akan kalian ciptakan. Termasuk PR juga sama. Saya teman-teman PR mau ngangkat, kalau gaya-gayanya Butri kan lebih senang sosial marketing ya. Jadi pengen ngangkat tentang isu bank sampah misalnya, bagaimana pengolahan sampah yang baik agar tidak terkenang. Nah, di sini latar belakang masalahnya kenapa nih? Oh, ternyata kesadaran masyarakat membuang sampah dengan baik itu sangat buruk di Yogyakarta. Nah, itu kan jelasin di situ. Kemudian rumusan ide penciptaan, ya pada skripsi ada rumusan masalah, di sini rumusan ide penciptaan. Dari masalah tersebut, akhirnya kalian menemukan, oh iya, aku bakal bikin film fiksi tentang apa? Atau aku akan membuat film animasi tentang apa? Atau membuat event tentang apa? Atau iklan digital yang bagaimana? Terus tujuan penciptaan karya berarti untuk menyelesaikan masalah, manfaatnya bagi masyarakat apa, bagi kalian apa, bagi kampus apa. Tinjauan karya ini apa namanya? Pertama, referensi dari visual atau karya-karya sejenis sebelumnya yang sudah pernah ada. Ini kalau deskripsi sama kayak penelitian terdahulu. Kemudian landasan konsep. Nah, landasan konsep ini setelah ini akan aku jelaskan. Jadi landasan konsep itu tuh kalian akan berperan sebagai apa di karya ini. Jadi kalau anak iklan biasanya itu strategic planner. Nah, nanti strategic planner itu
konsep-konsep strategic planner itu seperti apa, tugasnya apa, bagaimana membuat strategic planner yang baik. Terus kalau teman-teman di broadcast bisa director, nah di sini juga sama konsep-konsep director itu seperti apa. Terus teman-teman PR bisa jadi PR officer misalnya, jadi sebagai seorang PR officer itu landasan konsepnya apa, terus bagaimana membuat event yang efektif secara PR untuk membangun image, itu ada di landasan konsep. Dan landasan konsep ini merupakan jawaban metodologis dari masalah yang sudah kalian rumuskan di latar belakang masalah. Dan digunakan juga untuk menganalisa karya kalian nanti di bab 3. Terus kemudian metode pembuatan karya. Nah ini seperti metode penelitian. Kalau metode pembuatan karya ini kan yang sederhana itu ada praproduksi, produksi, atau pasca produksi. Itu kan umum sekali. Nanti tinggal dibedah. Kayak di iklan itu nanti produksinya dibagi lagi nih. Ada pre-production meeting 1, pre-production meeting 2. Nah gitu-gitulah. Itu nanti spesifik tergantung dengan jenis karya apa yang kalian bikin. Terus metode pembuatan karya ini yang mengikuti standar di industri ya. Terus kemudian pemilihan media, placement-nya ini mau di media apa. Jadi teman-teman mikirin juga saat sudah bikin film fiksi nantinya tuh bakal didistribusikan kemana. Terus bikin iklan juga sama, nanti placement-nya di media apa. Event juga sama, untuk menunjang event tersebut butuh media-media apa saja yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, bab 2 berisi kajian objek penciptaan. Nah ini sih lebih bicara tentang siapa sih mitra kalian, profilnya seperti apa. Terus kemudian yang B-nya ada client brief. Di sini nanti dari profil tersebut dipadatkan lagi ke kebutuhan komunikasinya dia apa. Ya ini client brief ini yang menjadi mendasari untuk menjawab dulu nih, apakah mitra kita butuh berkomunikasi atau tidak. Kalau tidak butuh berkomunikasi, kenapa karya ini dibikin? Nah, di client brief itu permasalahan mitra akan dirumuskan sehingga kita jadi punya argumen nih. Mitra kita atau klien kita butuh berkomunikasi karena seperti ini. Kelar itu, di bab 3 ada proses kreatif. Di sini sajian hasil karya. Nah, di sini nih kalau di Advar nanti Mas Toban bisa nambahin ya yang untuk di broadcast. Di Advar tuh di sini isinya dari mulai kalau misalnya iklan televisi gitu ya, di sini dari mulai sinopsis, terus kemudian di breakdown jadi storyline jadi storyboard kemudian di breakdown lagi PPM, talentnya siapa aja, lokasinya di mana dari hasil reki, terus alat yang dibutuhkan apa, itu bisa jadi hasil karya. Analisa karya, nah di bab 3 ini kan karyanya sudah jadi nih, nah karya sudah jadi ini kemudian kita analisa berdasarkan teori yang kita bikin di landasan konsep. Terus kemudian distribusi. Nah, di sini placement-nya kemana aja. Bab 4 kemudian penutup, kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah hasil dari analisa kalian. Jadi, karya yang udah kalian bikin, misalnya di sini ya, dari landasan konsepnya itu diangkat dari strategi planner-nya. Nah, secara strategi komunikasi ini seperti apa nih? Karya yang udah kalian bikin dianalisa dengan teori yang sudah kalian susun di landasan konsep. Nah, hasil analisanya masukkan di kesimpulan. Kalau masih ada yang kurang, berikan saran untuk klien dalam pembuatan karya berikutnya. Dari daftar pustaka sama lampiran. Nah terus, ini nih. Tadi aku bicara landasan konsep ya. Landasan konsep ini kan didasarkan pada teman-teman ini berperan sebagai apa dalam membuat karya. Apakah sebagai direkturnya, apakah sebagai strategic planner-nya, atau sebagai PR officer-nya. Nah, ini di rules-nya ada. Jadi peran teman-teman dalam membuat karya itu disesuaikan dengan posisi atau jabatan dalam produksi karya, menyesuaikan dengan SKKNI di bidang komunikasi yang berada di level 6, itu S1. Mahasiswa dapat melihat peta okupasi komunikasi yang sudah diunggah di web. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi di peta okupasi itu untuk untuk pekerjaan di bidang komunikasi itu diberi sedetail ini. Nah, dari ini kita fokus di PR aja ya. Kan kita cuma fokusnya ada di PR, advert sama broadcast. Di PR ini ada Public Relation Coordinator, kemudian Public Affair Analysis, terus kemudian ada Public Relation Client,
koordinator. Jadi ya public relation koordinator. Terus kemudian Kasubag proses kehumasan. Dan kemudian Pranasa Humas tingkat 1. Ini nanti penjelasannya apa, teman-teman download sendiri aja, ada penjelasan di sana tugas-tugasnya apa. Terus, nah ini untuk yang broadcast dan juga untuk advertising. Di sini broadcastnya dibagi 2, penyiaran radio sama penyiaran televisi. Di sini ada marketing dan promotion manager, sales manager, program director, content director, pengarahan program, dan juga pengarah konten, serta chief engineer. Terus untuk penyiaran TV ada Director of Broadcasting, saudara ya. Terus nanti Mas Tobo bisa jelasin yang ranah-ranah broadcast ini. Terus untuk di bidang komunikasi yang di periklanan itu strategic planner, account manager, creative group head, media planning manager, media buying manager, atau digital strategic atau social media manager. Jadi kalau yang di advertising ini tadi strategic planner. Terus yang kedua account manager yang handle client, atau creative group head, dia kepala di divisi kreatif. Terus kemudian media planning manager, di sini ya orang yang mengelola placement media atau media buying manager. Kalau ini sih yang biasanya ngedeal sama media. Terus digital strategist, orang yang bikin strategi digitalnya, atau social manager, orang yang mengelola sosial media. Itu untuk yang di advert. Oke, begitu aja materi pemantik dari saya. Kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya. Monggo saya kembali lagi Mas Tobon. Terima kasih Mas Irwan yang sudah menyampaikan tentang publikasi skripsi karya ini. Silakan kami buka kesempatan untuk tanya jawab dulu, ya, biar kita bisa Saya kira saya justru pengennya malah dapat feedback dulu nih sebelum kita bicara lebih detail lagi. Semoga dengan betul banget Mas. Semoga dengan discuss itu, yep, kita bisa membicarakan yang lebih detail lagi. Silakan teman-teman, apapun itu silakan membicarakan. Silakan teman-teman untuk Aku Mas mau nanya Mas. Boleh, silakan. Dengan siapa di mana? Rois Mas. Oke, passwordnya Is? Langsung ya, silakan Is. Enggak ada. Ya. Mau nanya Mas, mengenai tadi untuk karya. Sebenarnya aku tertarik awal masuk Ilkom tuh kan Mas. Awalnya tuh tertarik untuk ke program TV. Gitu. Cita-citanya mau ke TV. Nah, yang aku mau tanyain itu tentang misal kita mau bikin tugas akhir program TV, dan tadi kan ada seperti syaratnya itu kita harus memiliki klien kan. Nah, betul. Dan juga, nah itu sih Mas mau ditanyakan tuh ketika kita mau bikin TA program TV, klien kita tuh kayak mana ya Mas? Siapa? Ya misalnya, apakah siapa? Kan tadi kalau untuk syarat pengganti ujiannya itu masuk ke TV lokal atau TV nasional kan. Dan TV lokal dan TV nasional kan kemungkinannya kalau kita mau mengajukan program kan susah dan sulit ya Mas. Apalagi hanya sekedar tugas akhir mahasiswa gitu. Dan kita yang harus menjadi program directornya gitu. Nah itu sih Mas yang aku mau tanyain itu dulu. Oke, oh iya. Siap, klien gitu. Klien ya, thank you banget Royes. Ini skripsi karya ya, istilahnya bukan TA ya. Kalau TA kan tugas akhir, tugas akhir kan bisa skripsi, bisa skripsi jurnal, ini skripsi karya. Nah ini monggo, kayaknya Mas Tobon lebih berkompeten ini untuk menjawab ini. Program TV kliennya siapa? Terus kalau disiarkan di TV lokal atau nasional, apa nggak susah Mas? Kayaknya sih Mas Tobon bisa lah. Monggo Mas Tobon. Pertama untuk masalah luaran tadi ya. Untuk masalah
perusahaan itu sebenarnya lebih ke pengganti ujian saja, Mas. Jadi pengganti ujiannya itu setara dengan ketika karya itu bisa diputar atau outputnya jelas dipakai untuk ya ibaratnya stakeholder lah dunia industri gitu. Itu tarafnya sudah kayak skripsi gitu. Tarafnya sudah kayak pendadaran. Nah kalau misalnya tidak memilih itu ya sudah biasa aja, kita pendadaran seperti biasanya, bikin karya dan pendadaran. Ini hanya sekedar pilihan untuk Anda bisa lolos dari kursi panas itu tadi, dari kursi panas pendadaran itu. Anda cukup kan cukup menang festival, nah apa itu, nah bisa dengan cara yang lain. Nah terus untuk ini ya, untuk masalah klien tadi, ya, untuk broadcast sebenarnya tidak begitu ada beberapa format tidak begitu merigidkan tentang klien gitu. Nah, tapi tetap aja kita bicara masalah latar belakang gitu. Walaupun tidak ada klien tapi ini latar belakang. Misalnya Anda seorang pengkarya ingin menyampaikan gagasan atau sebuah konsep yang itu penting, fenomena yang harus diangkat dan diaplikasikan ke dalam film pendek ataupun web series dan sebagainya, dan itu adalah penting. Nah itu sebenarnya tanpa klien tidak apa-apa. Tapi Anda kan sebagai seorang produser yang bertindak sebagai seorang komunikator yang ingin menyampaikan pesan kepada para komunikan gitu. Nah inilah kita kembali kepada ranah kita di wilayah ilmu komunikasi. Laswell kan sudah bilang ya, who see what in the channel to whom without effect gitu. Nah, kegiatan kita itu asal masih dalam ranah kelima itu tadi, kelima cara si Laswell itu, cara gampangnya itu tadi si Laswell itu ya kita bisa itu adalah ranah kegiatan komunikasi gitu. Nah berarti ketika tidak ada klien pun kita itu sebagai seorang komunikator. Nah sebagai seorang komunikator tentunya ketika ingin menyampaikan sesuatu pasti ada risetnya, pasti ada latar belakangnya. Jadi kayak kita seorang arsitek aja gitu. Arsitek itu kalau punya gagasan pengen bangun rumah gitu, rumah di mana nih? Rumah di daerah Padang, rumah di daerah Papua, atau rumah di daerah Kalimantan, itu akan beda-beda kasusnya. Karena apa? Ya karena mungkin kontur tanah apa dan sebagainya. Itu tanpa ada dan tidak ada klien pun sebenarnya itu bisa jalan sebagai sebuah karya. Karena apa? Dia berdasarkan fenomena, berdasarkan peristiwa atau gagasan yang ingin diangkat gitu. Nah, misalnya kasus di Akper mungkin agak beda ya ketika bicara masalah iklan gitu. Iklan dengan durasi yang sangat pendek, 30 detik misalnya. Wah, ya, 60 30 15 Mas. Gimana? Semenit doang. 60 30 15 menit doang. 1 menit, setengah menit, seperempat menit. Mungkin iklan YouTube juga udah beda-beda tuh sekarang tuh iklan udah. Oh iya benar sih. Lagi. Tapi intinya bahwa pernah ada perdebatan nih. Nah ini iklan kok cuma biasanya dikit-dikit ya Pak. Kita kok disuruh 20 menit program kita juga. Akhirnya kan kita tidak memandang itu sebagai sebuah durasi aja. Durasi panjang dan pendek. Tapi ketika iklan durasinya sangat pendek, tapi dengan model kerjanya yang sudah sangat rigid, SOP-nya kan ketika ada iklan berarti ada klien tuh. Betul. Dan 1 menit itu mau seperti apa ya, kliennya harus jelas gitu. Karena itu menjadi klien brief. Dari mana kalau nggak ada klien brief, nggak ada
stakeholdernya gitu. Si orang komunikator ini mau dari mana nih fenomenanya tanpa klien gitu. Nah itu mesti di ranah iklan ya. Tapi mungkin di broadcast dia ya bisa tidak, tapi bisa kembali lagi di pertanggungjawaban masalah dia seorang komunikator yang ingin menyampaikan sebuah pesan. Jadi di Laswell-nya itu posisinya ada di komunikator yang sedang akan menyampaikan sesuatu tadi, gitu kan, dengan channelnya apa, kepada siapa. Nah, kalau Pivot Effect itu nanti urusan kritikusnya gitu. Tapi Pivot Effect itu pengen memberikan efek apa, itu juga iya gitu. Pengen memberikan efek apa atas karya ini gitu. Nah, ini kan sudah bisa kebaca tuh gimana sih jadi pede aja sebagai seorang mahasiswa komunikasi, karena ya Laswell tadi udah bilang bahwa to say what's in the channel to whom effect. Nah, ini sudah jadi kayak latar belakang gitu. Oh, berarti pengkarya itu ada di posisi komunikator. Itu sih kira-kira. Jadi ketika tidak ada klien pun ini juga bisa menjadi sebuah karya ilmiah. Gitu. Itu kira-kira Mas Rois. Atau ada sanggahan, silakan. Oke, siap Mas. Udah dulu Mas. Udah cukup. Paham ya? Paham nak. Paham. Tadi kan yang masalah klien ya. Iya Mas. Masalah di stasiun TV berat gitu ya. Ya itu kan sebagai penggantinya aja. Sebagai pengganti ujian gitu loh. Jadi bukan sebuah kewajiban kan. Bukan sebuah kewajiban program TV. Nanti harus lolos bisa disiarkan di stasiun nasional. Ya enggak juga. Itu hanya pilihan aja. Gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa galau ya, tapi wah kayaknya seru nih mau nyobain skripsi karya kayak apa. Kalau skripsi konvensional kan udah kebayang ya, skripsi jurnal juga udah kebayang, kemarin Mas Jun sama Mas Vilo udah jelasin. Nah hari ini skripsi karya, paling nggak teman-teman punya gambaran, oh aku tuh harus konsekuensinya saat ngambil skripsi karya itu akan seperti ini loh, serunya kayak gini, ribetnya kayak gini, terus jadinya pas ngejalanin besok juga udah kebayang mau waktunya ngapain. Monggo berikutnya silakan. Yang mau bertanya langsung buka kamera, langsung ngomong aja. Kayaknya ditinggal ini Mas itu. Iya. Ini sebenarnya lihat cuma Rais sama Zaki doang. Gimana? Yang nonton kita tuh sebenarnya cuma Rais sama Zaki. Zaki aja harus ngurus akadnya kakaknya toh. Soalnya kalau tidak ada discuss itu, ya penjelasan Mas Irwan sudah cukup. Saya merasa sudah cukup gitu loh. Di penjelasan Mas Irwan tadi tentang sudah jelas gitu. Tapi kalau ada pertanyaan kan bisa jadi lebih kita discuss. Gitu. Sama lebih spesifik sih, sama kebutuhannya siapa tahu yang dari tadi kan Rais spesifik di program TV. Oke, Mas. Siapa mungkin tahu saya dia akan udah kebayang. Saya akan pantik diskusi, Mas. Gini, boleh Mas, silakan Mas. Jadi skripsi karya ini kan pastinya ini ya. Pastinya ya ketika berkarya gitu ya, di lapangan, terus kita butuh operasional apa dan sebagainya, itu kan pasti ini biayanya juga tidak murah juga ini, gitu kan? Oke, betul. Bagaimanapun apa yang kita buat ini kan lebih pada kerja kolaboratif ya, bikin film, bikin web series, iklan itu juga semuanya kolaboratif, itu bukan kerja yang sebenarnya individu, tidak bisa dikerjakan oleh one man show, seorang diri gitu. Walaupun ya mungkin ada juga yang seperti itu, tapi secara mainstreamnya adalah itu kerja media itu adalah kerja kolaboratif. Nah, ini apakah bisa dalam satu karya ini dikerjakan secara kolaboratif dan nanti akan menjadi TA-nya bersama gitu, yang berkolaboratif di situ gitu.
Ini gimana Mas? Artinya biar nanti bisa ya. apa ya? Ya sokongan bisa dari mana-mana, gitu kan? Dananya bisa Ini kan aku jadi dan sebagainya. Iya bener. Yang kemarin terakhir itu juga kan ada Vira sama Bagas itu kolaborasi juga atau mereka berdua terus bikin karya iklan. Itu budgetnya tapi juga kalau masalah budget itu Mas, dirimu keinget sama Hasan nggak Mas? Jadi dulu yang dia bikin bikin karya iklan, kalau nggak salah radio 1, terus print ad-nya 1, poster 1. Ya, zaman sebelum ada ketentuan untuk SOP ini dia udah bikin dulu di awal dulu. Itu kan totalnya dia tuh cuma 1 juta rupiah. Terus kita tanya, ini emang bener cuma segini? Iya Mas, karena semuanya dibantu sama teman-teman gitu loh. Terus kita minta, yaudah jangan gitu juga, kalau dibantu sama teman-teman, harga yang dimasukkan di budget itu tetap harga yang profesional. Nah, jadi kan sebetulnya saat teman-teman berkomitmen untuk bikin karya, itu akan banyak teman-teman yang bisa bantuin di sini. Jadi untuk, apalagi kalau misalnya karya ini dibikin jadi untuk 2 skripsi karya gitu ya. Biasa sih kalau teman-teman di Adver itu yang satunya strategic planner, yang satunya lagi director, karena di skema iklan kan yang satunya agen, satu lagi PH. Itu bisa lebih ringan. Terus nanti biasanya juga kan ada komunitas, ada Ciko biasa yang support, ada Vodka. Jadi memang biasanya sih teman-teman yang aktif di BSO sih biasanya yang pada aktif, yang pada kepikiran bikin TA. Cuma ini juga tidak menutup kemungkinan teman-teman yang tidak aktif di BSO juga ikut, nggak masalah, bikin skripsi karya juga. Oke. Baik, menarik ya. Jadi ini bisa dikerjakan secara kolaboratif. Nah, saya juga menarik lagi setelah tadi melihat pemaparan Mas Irwan ya, di situ ternyata ada bidang-bidang yang betul. Tempat kita itu kayaknya lebih lengkap ini daripada misalnya ya ada juga kan yang mengadakan skripsi karya ini, tugas karyaan ini, misalnya kayak kampus-kampus seni gitu ya. Oh ya, betul. Nah, di tempat kita itu oke lah, kita ya juga bersentuhan dengan art juga nih. Ada produksinya, tapi ternyata juga ada strategi plannernya. Ada juga event manajemennya. Lah ini padahal ini kan ketika sebuah produk dalam produk media itu kan bisa juga kan dipasarkan misalnya. Iya, bisa Mas. Strategi planner kan gitu. Ya. Film itu sekarang butuh yang namanya PR film itu apa sih yang sekarang publicist. Ya, publicist. Publicist itu PR-nya film. Jadi bagaimana film itu bisa sampai kepada penontonnya. Bagaimana sih cara promosinya. Nah, itu kan sudah ranah dari tadi ada ya teman-teman PR tadi, head apa itu tadi, kayaknya dia masuk di situ. Bahkan juga anak adver bagaimana mengolah itu. Nah, ini kan kolaborasi antar konsentrasi juga bisa sebenarnya. Bisa banget, Mas. Dan lebih ini kan, lebih lebih jelas fungsinya. Iya, betul. Ya kan? Misalnya aku bikin produknya nih, aku bikin filmnya nih. Terus Mas Irwan saya minta untuk jadi tim strategic planner-nya gitu. Bagaimana ibaratnya film ini bisa sampai ke penonton, publicist. Nah, dia akan membuat strategi, bagaimana strategi kreatif memasarkan film tersebut misalnya, atau membuzzer film tersebut. Itu juga menjadi sebuah tugas akhir juga menurut saya. Dan di tempat kita jadi kayak lebih ada orangnya, lebih lengkap sebenarnya. Iya bener Mas. Itu juga kalau di kasus-kasus IMC gitu, Integrated Marketing Communication, biasanya kan ada iklannya gitu, strategic planner-nya bikin strateginya, kemudian nanti direkturnya dari broadcast, terus itu kan butuh activation juga, brand activation-nya dari teman-teman PR yang bikin event, itu udah jadi kolaborasi juga tuh, bisa 3. Nah ini kan kita coba, tapi sebetulnya sih ya, kolaborasi ini walaupun 3 orang atau 4 orang pun nggak masalah, karena
setiap orang itu kan berperan sebagai perannya masing-masing. Ya. Dari mulai latar belakang masalahnya, angle dalam memutuskan latar belakang masalah pun dari sudut pandang seorang director, seorang strategic planner, atau seorang PR manager gitu loh. Nanti di landasan teorinya juga akan berbeda juga. Betul. Terus saat membuat paling bab 2-nya aja yang sama. Bab 2 pun yang sama, cuma di poin 1 toh. Di client briefnya bakal beda-beda juga. Betul. Iya, saya kira karena ada beberapa, kalau di kasus Bagas dan Vira itu kan ya ibarat yang satu copywriter, yang satu director gitu ya. Ya, betul. Nah, di broadcast pun juga ada produser, ada director gitu. Tapi pernah ada kasus yang namanya, misalnya kita katakan di situ ada tugas akhirnya film pendek ya. Ini yang sedang jalani si Wahyu itu dengan si Levi itu. Film pendek. Nah, Wahyu sebagai produser, Levi itu sebagai director. Nah, tapi yang sedang tugas akhir adalah si Wahyunya gitu. Nah, tapi yang nemenin dia itu kan ada direktur fotografi, ada art director, bahkan ada sound, ada sampai dengan wardrobe, make up dan sebagainya. Mas, saya mau TA tapi saya di film ini tapi saya bagian wardrobe. Saya bagian, ya artinya bagian-bagian yang oke, itu penting juga di dalam film, tapi dia bukan seorang decision maker gitu di situ. Nah, ini yang sering terjadi di broadcast, ada pertanyaan-pertanyaan tentang, Mas, saya di film itu sebagai soundman, boleh nggak, Mas? Aku gabung di payung karya itu, jadi bisa dipakai untuk 3-4 orang karena di dalamnya ada director, produser, DOP, artistik, dan sound gitu. Bisa nggak seperti itu? Ada beberapa pertanyaan seperti itu gitu. Oke. Nah, ini yang sering terjadi, Mas. Mungkin kalau kita tidak, mungkin ada juga yang pengen bertanya seperti itu gitu. Kalau dari aku sih, kita balik lagi aja, Mas, ke ininya, ke SKKNI, Mas. Oke. SKKNI yang ini tadi ya. Nah ini, jadi kalau kita lihat teman-teman broadcast itu kan di sini, kalau dari jalur penyiaran TV itu cuma director of broadcasting aja. Ini berarti director saudara ya? Ya. Terus kalau dari jalur radio, marketing and promotion manager, sales manager, program director, ini ada content director atau pengarah program, sama chief engineer. Oke. Kita kembalikan aja lagi ke sini gitu loh. Iya. Ya, jadi ini ya teman-teman bisa dikembalikan ke sini. Ya, saya kira ini untuk penyiaran ini saya kira bisa ditambahkan dengan produser, Mas. Director itu di sini, yang dimaksud director di sini lebih pada lebih pada orang yang punya bargaining position di dalam karya itu. Ya, bargaining position. Kuncinya di situ sih. Bargaining position di dalam karya itu. Ya itu tadi, karena dulu pernah kejadian kan, ketika ada yang tugas akhir dia bagian tata kamera nih, penting juga nih tata kamera. Tapi ternyata ketika ada revisi gitu, oke, ini kayaknya dari hasil pendadaran scene ini mending hilang dan diganti dengan shot yang ini. Si pengkarya bilang dia tidak bisa mengganti. Karena apa? Ya karena tidak ada. Ya karena untuk mengganti ini harus keputusan produser dan director, kan gitu. Oke. Berarti kan dia bukan decision maker nih. Iya, benar. Ada itu. Dan dikembalikan lagi sebenarnya ke kita itu seorang komunikator yang ingin menyampaikan pesan. Iya, betul, ya kan? Mas. Jadi seorang komunikator ingin menyampaikan pesan itu kan macam-macam tadi ya. Dengan latar belakang itulah skripsi karya ini di komunikasi lebih ditekankan di situ. Seperti itu. Ya mungkin tadi makasih Mas Irwan udah diingatkan lagi masalah SKKNI aja jadi gitu. Ya, betul, Mas. Oke, silakan. Ini teman-teman yang lain monggo loh, silakan yang mau
bertanya, nanya-nanya dulu, iseng-iseng nanya boleh loh. Kira-kira berat di mana kan gitu. Ini masalah passion sih. Iya. Bahkan ini juga sih Mas, apa namanya, film dokumenter, film fiksi gitu ya, film fiksi, terus apa namanya, film animasi itu yang kontennya iklan juga mungkin sih, karena itu mediumnya aja toh. Iya. Terus apa namanya, tadi aku kepikiran tuh waktu Rois cerita tentang program TV gitu ya. Biasanya program TV itu kalau aku di iklan itu ya, kadang-kadang kan iklan ini ada juga yang apa sih istilahnya kalau beli jam tayang tuh Mas? Beli jam tayang, blocking time. Blocking time kayak Ruang Guru gitu ya. Ruang Guru dia blocking time, terus dia bikin program selama 1 jam. Itu isinya sih tentang promosi Ruang Guru. Tadi dikemasnya ada talk show-nya, ada live musiknya juga. Atau biar BCA itu juga sama toh. Jadi, dan ini kan program TV ini jadi punya latar belakang sendiri. Dia ada reason kenapa sih dia harus dibikin. Dia secara keseluruhan ini akan menyampaikan pesan besar apa nih yang akan dikemas dalam program TV tersebut. Menurutku ini juga bisa jadi saya nanti bisa dikolaborasikan kalau ada teman-teman yang iklan sama teman-teman broadcast mau bikin program TV, bisa juga gitu. Ya. Jadi ya lebih ke kekaryaannya aja sih di sini. Bener Mas. Ya. Masalah output. Baik, silahkan teman-teman yang ada ini. Kita kok jadi kayak kurang materi nih Mas, nggak ada pertanyaan. Kita dead air nih. Oh boleh lewat chat ya? Oh ya boleh. Wah ini ada Davi nih. Mohon maaf sebelumnya Mas, saya telat nimbrung. Saya mau tanya Mas. Jadi ini kasusnya teman saya sih Mas. Jika karyanya sudah diproduksi, sudah di-ACC oleh klien, tapi belum dipublish oleh klien sampai waktu yang ditentukan, atau bahkan nggak jadi dipublish oleh klien, bagaimana Mas? Oh ini maksudnya kayaknya Vin, kamu nanya langsung aja Vin, biar nggak enak Vin. Vin, ini maksudnya apakah skripsi karya? Ya Mas. Ya ACC. Ya oke. Jadi misalkan dia coba udah bikin ini nih, bikin videonya Mas. Jadi kan dia bikin video dari klien dan kayaknya udah di ACC sih. Cuman teman saya tuh bingung kenapa belum dipublish sampai sekarang gitu Mas. Jadi apakah itu mempengaruhi skripsi karya atau bagaimana Mas? Oh, apakah skripsi karya itu harus dipublish atau gimana gitu? Oke. Kalau skripsi karya iya harus dipublish. Jadi gini sih sebetulnya, publish itu fungsinya 2 kalau skripsi karya. Publish yang pertama itu saat dia dipublish di festival, dia bisa menggantikan ujian pendadaran, harus pendadaran. Publish yang kedua itu memang kewajiban dari karya ini harus dipublish. Nah, cuma itu kan biasanya setelah pendadaran nih, kemudian karya ini dipublish. Nah, kalau mempengaruhi kelulusan sih kayaknya enggak. Soalnya ini kan lebih ke tanggung jawab pembelajar aja sih. Kita sudah merencanakan karya ini dipublish di mana, kemudian karya ini kan karya komunikasi ya yang harus disampaikan ke orang juga toh. Nah, pengalaman proses itunya sih yang kita kejar, kenapa sih kita wajib untuk mempublish. Nah, nanti sekarang gini aja sih Vin, kalau untuk karya gitu ya, kayak kemarin tuh yang punyanya punyanya Bagas sama Vira, itu mereka karya ini bentuk pertanggungjawaban mereka untuk mencoba mengkomunikasinya adalah dipresentasikan. Jadi sama kliennya belum dipublish, sama kasusnya sama punyamu juga, cuma dia terus dipresentasikan dalam bentuk webinar. Mereka mempresentasikan karyanya, kemudian mereka ngajak diskusi gimana sih orang-orang menanggapi karya iklannya dia. Jadi kalau saranku sih, saat temanmu ini sudah di ACC, udah pendadaran juga, kurang publish doang, kalau kliennya mungkin
timing kliennya masih belum mau promosi gitu ya, karena sekarang misalnya penjualannya lagi bagus gitu, sedang belum mau promosi, ya udah bikin webinar aja, bikin webinar kelompok terbatas, bilang sama kliennya kita mau apa ya, mau mencoba publish ini tapi di komunitas yang terbatas, nggak di YouTube, nggak di media sosial, cuma di komunitas terbatas aja, konteksnya di teman-teman kalau ini adver, teman-teman adver adik kelas gitu ya, kita ngundang ada 20 sampai 40 orang, udah itu aja. Dan ini ranahnya lebih ke forum diskusi untuk mengapresiasi karya tersebut. Saya rasa sih itu tidak masalah sih bagi klien juga. Oke. Baik Mas, yang penting berarti dikomunikasikan sama klien Mas. Iya betul. Ya. Sebenarnya dengan adanya klien dia udah memenuhi syarat gitu. Masalah publis kalau ketika itu sudah menjadi apa ya, menjadi hak dari si eksekutif produsernya itu, karena si kliennya itu kan masalah dia ya, yang ini belum boleh publish. Tapi MOU untuk apa ya, si klien juga harus tahu bahwa si director ini menjadikan job ini menjadi skripsi karya dia, itu juga harus ada MOU yang jelas di awal gitu. Jadi jangan sampai kejadian eksekutif produser itu tidak tahu bahwa si klienmu itu tidak tahu bahwa apa yang sedang dibuat itu untuk karya tuh, skripsi karya si pengkaryanya itu, si mahasiswanya itu. Jadi harus ada MOU yang jelas di depan gitu. Jangan sampai terjadi ketika seperti ini kan lah, ini mau buat mau buat ujian dan Anda minta untuk segera dipublish. Nah, dia baru tahu loh kamu tuh apa? Ini untuk apa? Lah ini kan masalah juga. Nah, kalau tahu jelas di awal kan enak. Dan sebenarnya untuk masalah publis dan tidak publis itu kan masalah hak dari eksekutif produser, tapi dengan adanya klien itu sudah memenuhi syarat sebenarnya. Dan Mas Irwan tadi sudah menyampaikan ada juga cara-caranya, misalnya kalau tidak harus publish ya berarti webinar secara terbatas kan gitu. Maksud publish di sini adalah bagaimana karya itu juga bisa dipresentasikan kepada khalayak luas ataupun terbatas, seperti itu. Begitu. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke. Siap, sama-sama Davin. Ya, makasih Davin. Yuk yang mau dapat bonus, yang mau dapat door prize, kaos. Door prize menarik. Oh ada kaos ya? Kaos kali ini disponsori oleh Lab Ika. Masih tuh kaos tuh. Pertanyaan terbaik dapat kaos. Oh ya nggak apa-apa. Sama jurnal audiens juga ada tuh Mas. Bisa kita sebar, ada. Kita menyediakan 20 door prize ya untuk 19 orang peserta. Saya kira juga ini ya, penulisan mungkin Mas ya, penulisan karya itu apa sih yang spesifik yang harus kita harus kita persiapkan gitu. Benar banget Mas. Jadi tadi ya, saat kita melihat sebuah karya itu kan perannya dalam membuat itu macam-macam. Ya. Dan tadi Mas Tobon udah menekankan, pilihlah peran yang sebagai decision maker. Jadi saat nanti ada perubahan pada karya tersebut, kalian punya power untuk merubah. Nah ini yang perlu dipersiapkan sebetulnya sih, perannya mau jadi apa nih? Karena ini akan mempengaruhi buku-buku apa saja yang kalian baca untuk itu. Karena kan ini teman-teman lagi menjajal, kalian akan berperan sebagai seorang produser. Kayak tadi misalnya Rois gitu ya, mau bikin program TV, dia akan berperan sebagai seorang produser dari sebuah program TV. Nah ini kan berarti konsekuensinya adalah Rois harus membaca banyak sekali buku, jurnal tentang seorang produser di konteks program TV. Terus juga ini juga menariknya, ini sekarang itu kan program TV juga kayak narasi TV-nya Najwa Shihab gitu ya. Dia itu kan basicnya narasi TV itu kan digital toh. Tapi dia punya
punya tayangan di TV7. Nah cuma program-program dia atau Aji ini Dimas? Asumsi ya? Asumsi. Nah asumsi. Mas Aji itu dia bikin program TV tapi di media YouTube. Nah ini juga nih yang menarik nih, yang menurutku sih saat teman-teman kepikiran untuk membuat seperti itu nggak apa-apa, coba diajukan aja, diskusi sama DPL-nya. Jadi ini juga akan mempertajam SOP kita, biar kita juga fleksibel kok untuk merubah sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah jadi tadi sekali lagi yang perlu teman-teman persiapkan adalah, kita balik lagi gitu ya ke diskusi awal kita, adalah perannya mau jadi apa nih? Produser, director iklan atau director TV atau director film, itu juga teori yang melandasi konsep-konsepnya juga beda-beda nih. Ini yang harus teman-teman dalami. Jadi sebetulnya skripsi karya ini tuh adalah skripsi yang berlandaskan passion ya. Jadi kan teman-teman tuh enaknya zaman sekarang itu kalau mau jadi director gitu ya, itu aku dulu pernah ngobrol sama Mas Toban lumayan lama ini, masalah pembelajaran anak-anak zaman sekarang itu tuh dengan hadirnya media digital bisa sangat pendek sekali gitu loh. Beda sama zaman aku sama Mas Tobon belajar, aku semua sebagai copywriter, Mas Tobon seorang DOP yang sekarang udah melahirkan DOP keren zaman sekarang. Itu Mas Tobon juga yang suka uruhnya itu, belajarnya itu tuh dari bertahap gitu loh, dari komunitas kemudian masuk ke berbagai macam produksi film. Ada prosesnya. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak, teman-teman sekarang itu saat aku pengen jadi director iklan gitu ya. Untuk teknis, YouTube banyak sekali. Untuk berkarya, handphone kalian pun sudah bisa untuk produksi. Bahkan kalau teman-teman mau eksperimen pakai alat yang macam-macam, yang nyewain alat banyak gitu sekarang. Nah ini saatnya skripsi karya itu tuh jadi ajang untuk teman-teman istiqomah di jalannya gitu loh. Kalau memang passionnya itu produser atau tadi director iklan, ya udah tancapkanlah keinginan kalian. Aku mau jadi director iklan dari sekarang nih. Nah, saat director iklan terus ngambil skripsi karya, teman-teman kan dalam membuat karya tersebut harus baca banyak sekali literatur ya, jurnal, buku. Nah, ini kan sekaligus, ternyata menjadi seorang director itu harus seperti ini nih. Toh sekarang juga e-book banyak banget di digital, di internet, tinggal kalian download aja. Modal belajar bahasa Inggris atau Google Translate lah, itu ilmunya udah banyak banget. Dan ini yang udah bisa kalian tekuni dari sekarang gitu loh. Jadi di sini mau passion apa nih? Atau bahkan yang masih bingung gitu, kayaknya aku masih bingung nih mau apa, tapi aku pengen suka belajar di bidang ini, nggak masalah. Toh misalnya kayak aku gitu ya, aku sekarang jadi dosen itu kan baru pekerjaan tahun 2012 toh. Lulus kuliah nggak kepikiran aku jadi dosen. Atau bahkan strategic planner, yang aku kepikiran adalah jadi copywriter. Ya udah copywriter dulu, walaupun copywriter dulu aku dalami, copywriter mentok, terus kemudian karena strategi planner mentok, kemudian ke dosen. Ya menurutku sih ini jalan hidup ya, tapi passion yang teman-teman bisa tekuni itu bisa mulai dari sekarang, dan skripsi karya ini adalah jalan untuk menyalurkan passion kalian. Jadi tunggu apa lagi? Segera buat proposalnya lalu daftarkan ke Bu Sofi. Iya. Oke, itu motivasi yang sangat bagus sekali ya dari narasumber kita hari ini. Baik, mungkin satu penanya lagi. Sebenarnya, boleh Mas? Gimana? Ada yang dengerin kita nggak sih Mas? Gimana Mas? Kita seperti ini, aku jadi kayak ingat ceritanya. Oke, ada suara ketiga. Halo. Ini. Halo, boleh? Andra. Siapa di mana? Mau tanya Mas. Jadi boleh. Gini tentang skripsi karya. Jadi kemarin itu pas saya magang, saya diberi kayak project buat bikin semacam company profile iklan. Ya. Dan itu bisa dibilang 80% itu yang mengerjakan anak magangnya. Nah, apakah itu bisa buat dijadiin skripsi karya? Oke, Andra magangmu di mana, Andra? Di Peta 4, Mas. Oh, Peta 4? Wah, ya. Sama siapa? Pak Arif? Atau Pak Ito? Iya. Dua-duanya Mas. Dua-duanya. Dua-duanya. Ini jagonya Mas. Karya udah jadi ya? Untuk videonya sudah jadi, dan untuk saat ini udah nggak ada revisi, udah akhir Desember kemarin udah bisa dibilang udah aman, udah nggak ada revisi lagi dari kliennya. Nah, apakah itu bisa untuk jadiin skripsi karya? Gini Indra,
kalau karyanya udah jadi, itu nggak usah ke skripsi karya, karena nanti dirimu lebih ribet. Karena di sini kan skripsi karya itu logikanya belum membuat karya, kita bikin perencanaan di proposal, ujian di ACC baru produksi toh. Oh iya. Nah kalau karyanya sudah jadi, itu bisa dibikin bentuknya jurnal aja, Dra. Jadi skripsi jurnal. Ya kalau jurnal ini tuh karyamu sudah ada, terus karyamu ini kemudian dibikin versi jurnalnya. Terus nanti tinggal, kan kalau jurnal jumlah halamannya lebih sedikit ya dibandingkan dengan skripsi biasa ya. Ya nanti jurnalnya juga nanti di sini jurnalnya tuh diarahkan juga nanti dirimu coba diskusi dengan pembimbing skripsimu saat udah daftar gitu ya. Itu jurnalnya dicari dulu jurnal-jurnal yang bisa publish karya. Jadi kayak atau kalau mau gampang jurnal audien lah yang punyanya kita sendiri punya jurnal toh. Ya. Atau jurnal-jurnal karya nanti Mas Tobon bisa ngasih banyak insight nih karena di teman-teman diisi punya banyak sekali kantong-kantong jurnal karya nih. Nanti dirimu tinggal bikin, jadi kayak sekarang itu tuh nggak usah diskusi tentang bagaimana bikin karyanya lagi, tapi lebih ke bagaimana membuat tulisannya saja karena karya udah jadi toh. Begitu. Iya, saya kalau dirimu masuk ke skripsi karya ini dirimu akan didiskusikan lagi karyanya siapa, terus pesannya apa, terus kemudian nanti storyline-nya gimana, storyboard-nya kayak apa. Padahal punyamu udah jadi karyanya toh. Masa ngulang lagi ke belakang? Jadi mending tinggal bikin tulisannya doang, formatnya jurnal. Arah jurnalnya ini jurnal tentang karya, kajian karya kalau nggak salah di teman-teman isi. Ya. Oh gitu. Gitu ya Mas Tobon ya? Betul. Ya, itu memang solusi untuk beberapa kasus-kasus yang serupa ya. Jadi memang ketika ini tadi kan masalahnya dia udah jadi, udah proses duluan, terus setelah itu baru maju skripsi karya. Nah, itu boleh nggak kan gitu. Nah, kalau di tempat kami di broadcast gitu ya, itu malah dia menang festival gitu. Jadi bikin film yang karena ada lomba apa namanya dengan brief tertentu dan deadline yang sudah ditentukan itu kan sangat, misalnya deadline-nya hanya sebulan gitu. Terus dia ya intinya bahwa timnya dia itu dapat support kiri kanan, akhirnya maju sebagai tim produksi untuk membuat film untuk festival tertentu gitu ya. Katakanlah kemarin itu ada festival FFMI gitu yang dibiayai oleh UMY gitu, oleh LPKA, yuk bikin film yuk gitu. Nah ternyata film itu menang gitu. Nah memang pada saat proses itu si produsernya itu sudah mewanti-wanti, udah bilang, Mas ini gimana Mas, bisa nggak untuk TA, bisa nggak untuk TA? Lah yo mari segera disiapkan aja proposalnya kan gitu. Masuk secara SOP juga itu tadi harus ada, berarti kan dia harus melewati tetap aja proposal, mendaftar ke Pak Jono apa dan sebagainya kan gitu. Nah tapi dalam waktu sebulan dia harus mempersiapkan produk, dia nggak sempat gitu, nggak sempat untuk ngurus secara administrasi. Nah sampai pada akhirnya benar tuh film itu jadi dan menang juara 1. Nah terus akhirnya melihat term yang dilihat Mas Irwan tadi, Mas ini ada film dan ini diikutkan festival dan menang kan gitu. Tapi secara data kan dia belum masuk tuh sebagai sebuah karya yang disubmit untuk direncanakan dan disubmit untuk sebuah skripsi karya ini kan gitu. Ini terus gimana ya? Padahal ini menang festival loh kan gitu. Nah ya akhirnya jalan tengahnya adalah seperti Mas Irwan sampaikan, ya sudah yuk karya itu ditulis dalam format jurnal, selesai gitu. Anda nggak perlu pendaftaran, Anda nggak perlu, kalau yang menang festival tadi ya, tapi sebagai wujud ya kita udah nggak ngomongin karya itu lagi kan, sampai hari sekarang bagaimana karya itu ditulis menjadi sebuah karya ilmiah kan gitu, dengan bentuk jurnal tadi. Ya saya kira hampir sama ya kasusnya dengan yang ini tadi kan. Ibaratnya kliennya sudah punya, sudah jalan dan sudah eksekusi, bahkan sudah ACC gitu, karya udah ACC. Nah, dia baru maju. Nah, berarti kan ada proses yang sebenarnya
harus kita lewati gitu. Ini kalau misalnya kita mengiyakan gitu kan, nanti akan terjadi carut-marut di dalam skripsi karya ini gitu. Akhirnya tuh jadi dia pokoknya yang penting bikin dulu aja, terus akhirnya daftar. Nanti jadi susah nih untuk masalah administrasinya, jadi susah, belum didaftarkan sebagai sebuah karya tapi dia sudah jalan dulu dan ternyata menang di mana-mana, tapi secara administrasi susah. Nah, otomatis jalan tengahnya adalah ya jurnal tadi, gitu sih. Bagaimana itu menjadi sebuah karya jurnal yang ya sekitar 15-20 lembar kayak ya. Kalau jurnal itu, dan audiens menerima. Ada juga beberapa jurnal-jurnal seni itu juga sebenarnya lebih membahas tentang kekaryaan. Nah, kita bisa melihat, kita baca, kita lihat cara gaya dan cara penulisan itu seperti apa, ya sudah kita plug itu aja. Itu mereferensi dari itu. Kalau jurnalan kuncinya itu, kalau Mas Vilo kemarin tadi bilang kita mau tulis jurnal ke apa namanya? Ke tempat jurnal yang kita tuju, ya kita harus mempelajari itu, kita harus membaca, kita harus mereferensi gaya-gaya tulisan yang ada di jurnal itu. Seperti itu. Gitu. Terima kasih, sih Mas Tobon. Jalan tengahnya itu. Siap. Saya Mas Andra. Gitu. Oke. Yang lain? Oke. Oke, mungkin ada closing statement Mas Irwan. Saya kira udah nggak ada yang Mas ya? Bertanya lagi. Udah nggak ada tanya lagi ya? Ayo. Atau gimana ini? Masih ada waktu sebenarnya. Ya sudah lah, mungkin teman-teman udah pada kebayang untuk jurnalnya. Terus ya alhamdulillah, semoga teman-teman udah kebayang skripsi karya seperti apa, dan semoga sudah ada yang mulai mencoba skripsi karyanya, karena ini tadi ya, semangat kita itu adalah biar teman-teman bisa cepat lulus semuanya, makanya saluran-saluran untuk kelulusannya kita tambah nih, dari 1 jadi ada 3 dengan style yang berbeda-beda. Terus dan ini pun orientasinya lebih ke passion teman-teman, jadi kita coba ikutin, ternyata dulu tuh nggak semua orang basicnya senang nulis loh. Ada yang awalnya itu mengawali dari senang bikin karya dulu. Nah itu makanya ada jalur ini yang semoga mempermudah teman-teman untuk lulus cepat, kerja cepat, enak juga kan. Begitu aja sih Mas Tobon dari saya. Terima kasih banget. Terima kasih Mas Irwan Setiuja yang sudah sharing di forum ini. Semoga dengan sharingnya ini teman-teman jadi semakin tercerahkan gitu ya. Dan ke depan teman-teman ini semakin mantap untuk menentukan pilihannya ya. Jadi dari kemarin-kemarin juga ada beberapa workshop tentang alternatif kelulusan. Nah ini salah satunya hari ini gitu ya. Nah teman-teman bisa semakin mantap terus menentukan pilihannya sesuai dengan passionnya, sesuai dengan apa yang teman-teman mampu gitu. Baik, saya kira itu aja ya. Terima kasih atas atensinya. Kami tutup forum ini secara resmi ya. Tapi nanti setelah ini juga bisa kita lanjutin dengan obrolan-obrolan tanya jawab jika masih diperlukan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.